Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran komputerisasi akuntansi. Untuk kali ini nanti kita akan belajar komputerisasi akuntansi menggunakan software, yaitu software Accurate Education versi Accurate 5 ya. Dengan untuk Accurate ini nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal kasus yang dimana kasus ini nanti untuk persiapan uji sertifikasi Accurate Data Entry. Langsung aja kita coba. Pertama-tama kita klik icon Accurate yang ada di desktop. Kita tunggu sampai programnya berjalan. Oke. Kemudian untuk soal yang kita gunakan ini kasusnya soal kasus Sini Salon yang nanti kita gunakan untuk proses pembelajaran hari ini. Kemudian saya terangkan dulu ini fungsi dan semacam untuk modul-modul di sini. Yang pertama, ini gambar pertama, ini fungsinya adalah untuk membuat data perusahaan baru, di mana perusahaan baru ini yang akan kita coba untuk membuat pertama kali, ya kita fungsikan yang ini. Kemudian ke sebelah kanannya yaitu untuk membuka data perusahaan. Jadi kalau kita sudah membuat database baru, kemudian kita pengen membuka kembali di hari berikutnya, ya kita tinggal klik aja, nanti tinggal cari file yang akan kita buka. Kemudian berikutnya ini fungsinya untuk membuka data terakhir. Jadi untuk misalkan kita memiliki database, beberapa database, nah itu kalau kita klik ini nanti otomatis database yang terakhir kali kita buka itu akan muncul langsung. Berikutnya jelajah data perusahaan contoh. Jadi kalau kita menggunakan fungsi ini nanti kita akan melihat macam-macam contoh perusahaan yang sudah disediakan oleh Accurate. Kemudian perbaikan data. Jadi kalau di sini perbaikan data otomatis digunakan untuk memperbaiki database yang mungkin rusak. Berikutnya data cadangan. Jadi kita bisa mengambil data cadangan backup yang bisa kita gunakan untuk latihan kembali. Jadi kita awali dengan membuat database baru. Kemudian di sini ada jendela baru membuat database. Nah, kita lari ke kotak kecil yang warnanya abu-abu. Di sini ada titik 3, kita klik. Kemudian kita bikin database-nya. Terserah kalau kita mau menyimpan database tersebut di data D boleh, atau mungkin di data C juga boleh ya. Kita lanjut saja, misalkan saya buat sini salon Budi latihan. Kemudian kita create. Nah, ini kan akan muncul di sini. Jadi database yang kita buat nama perusahaan tadi nanti akan kita simpan di data C, kemudian program file foldernya, kemudian di folder JPShop dan folder Accurate Education.
nama perusahaannya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai proses database-nya bisa masuk ke aplikasi. Kita tunggu. Jadi proses untuk masuk ini, membuat database ini tergantung, biasanya yang pernah saya alami, tergantung banyak sedikitnya data yang ada di komputer. Kalau database-nya atau mungkin data yang ada di komputer banyak, ya mungkin ada perlu waktu cukup untuk bisa masuk. Tapi kalau data yang ada di komputer sedikit, insya Allah bisa. Nah, oke, sudah masuk. Kemudian di sini ada pengguna, kemudian ada kata kunci. Nah, untuk pengguna dan kata kunci atau password itu kita buat sama, kita isi sama, supervisor, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih apakah persiapan singkat ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita coba untuk bahasa Indonesia dulu, kita klik lanjut. Nah, untuk kasus Sini Salon ini kita menggunakan persiapan yang standar ya, persiapan standar. Kita klik, kemudian kita klik lanjut. Kemudian ada jendela, muncul jendela apakah Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan, apakah ingin lanjut dan seterusnya. Kita klik yes. Nah, sudah masuk. Kemudian Anda lihat di sini ada langkah 1 dari 7, berarti di sini nanti kita diberikan 7 langkah dan harus diselesaikan untuk melakukan setup awal. Kita tulis nama perusahaannya, Sini Salon Beauty Latihan. Kita ambil contoh seperti itu. Kemudian alamatnya Jalan, kita cek di soal, Jalan Cempaka Baru. Kalau lebih enak lagi kita bikin 2 tampilan seperti ini ya, lebih enak ini, jadi nggak bolak-balik. Baru nomor 15 Jakarta. Kemudian kita masuk ke tutup buku atau tanggal mulai. Jadi kita lihat di kasus ini, jadi kita lihat dari keterangan di sini, pada tanggal 1 Januari 2016 pemilik Sini Salon memutuskan untuk menggunakan Accurate dalam pengolahan data keuangan perusahaan. Nah, jadi Anda maksudnya kita diminta untuk menginput saldo perusahaan dan transaksi bulan Januari. Jadi kalau dari kalimat di sini, karena di sini pada tanggal 1 Januari perusahaan baru bisa menggunakan software ini, otomatis perusahaan harus butuh yang namanya neraca saldo. Neraca saldo, di mana neraca saldo itu bisa kita ambil dari neraca saldo akhir bulan Desember 2015. Jadi tanggal 31 Desember atau neraca tanggal 31 Desember 2015 itu akan menjadi neraca awal tanggal 1 Januari 2016. Maka di tanggal mulai buku kita tulis tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2015. Tuh. Kemudian mata uang defaultnya IDR, mata uang rupiah. Kemudian di sini ada keterangan. Jadi kalau kita ingin menambah mata uang dolar, misalkan mata uang asing yang lainnya, tinggal kita tambahkan saja. Kita
kita enter. Ini contoh saja, walaupun di kasus ini nggak ada mata uang dolar, kan? US dolar, nilai tukar misalkan 14.500, misalkan negara US Amerika. Ini lambangnya. Nah, ini jadi kalau ada mata uang selain rupiah, otomatis biasanya transaksinya ada transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, seperti itu. Tapi di kasus ini tidak ada transaksi dengan dolar, mata uang dolar, jadi kita hapus. Kita klik kanan aja, kemudian klik hapus, kemudian klik OK. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Untuk langkah kedua di sini kita lihat di soal informasi kas dan bank per 31 Desember, berarti akhir Desember. Nah, di sini ada kas dan bank, kita sesuaikan nama akunnya, kas, kemudian tanggalnya 31/12/2015. Mohon maaf. Kemudian bank 31/12/2015. Untuk saldo kita masukkan langsung 10 juta, 12346. Kemudian untuk bank 25 juta. Nah, totalnya otomatis akan muncul senilai 35 juta rupiah. Ini untuk saldo kas dan bank. Kita lanjut untuk pelanggan. Pelanggan. Nah, pelanggannya di sini ada tiga, yaitu Hasami, Rudy Salon, dan pelanggan umum. Tapi di sini Hasami ada dua macam faktur. Jadi kita masukkan nanti ke dalam informasi pelanggan tersebut. Maaf, kita masuk Hasami Tua Salon, kita masukkan Hasami. Kemudian kita buat dulu, kemudian Rudy Salon. Nah, oke, saya tampilkan satu. Kemudian kita memasukkan saldonya, itu ada kotak kecil sebelah kanan, Hasami Salon. Jadi kita klik saja saldo awalnya. Kotak kecil ini saya kecilin dulu. Klik saldo awal, nomor faktur HS01 tanggal 25 Desember 2015 senilai 12 juta. Kemudian HS-02/02 tanggal 30 Desember 2015. Terus senilai 8 juta. Nah, totalnya 20 juta untuk HSU. Ini salah, HS 02. Ya, kita klik OK kalau sudah benar, tanggalnya juga sudah benar. Kita klik OK. Kemudian untuk yang Rudy Salon sama caranya, kita klik kotak saldo awal,
RS 01 15 Desember 2015, saldonya 15 juta. Ya, kita klik oke. Nah, 20 saldo untuk Asami, Rudi Salon 15, jadi totalnya 35. Kita lihat ini saldonya masih 20, tinggal kita enter aja biar terjumlah ya, terakumulasi, jadi totalnya 35 juta ya. Ini untuk pelanggan sudah selesai. Lanjut ke langkah 4 yaitu pemasok. Pemasok ada 3 juga. Yang pertama Pantene, kemudian Nature. Kita masukkan Pantene PA 1, tanggalnya 30 12 saldonya 20 juta. Kemudian karena 1 berarti oke, sudah cukup. Kemudian pindah ke Nature, kita tambahkan saldo awalnya dengan nomor faktur NA01 tanggal 25/12/2015, saldonya 21 juta. Yang kedua NA-02 30 Desember 2015, senilai 9 juta ya, totalnya 30 juta. Kita akumulasikan, total semuanya 50 juta untuk supplier. Kita lanjut yang kelima. Kemudian yang kelima ini mengenai metode persediaan. Jadi kalau metode persediaan, kalau di kasus ini kita menggunakan metode average. Walaupun dalam metode persediaan itu ada beberapa, selain rata-rata, FIFO, ada LIFO. Tapi kalau di kasus ini atau di software ini cuma ada 2, yaitu rata-rata dan FIFO. Kita klik rata-rata, kemudian kita lanjut. Kemudian kita masuk ke informasi barang. Ya, ini ada informasi barang. Kita masukkan nomor barang B-01, nama krim, tanggal 31/12/2015, sejumlah 200 botol satuan ml, harga belinya 45, harga jualnya 85. Kemudian vitamin rambut tanggal 31/12/2015, sama 200 botol, harganya 5.000 dengan harga jual 10.000. Berikutnya yang ketiga, lulur mandi susu, tanggal sama
100 botol, harganya 15.000, harga jualnya 45.000 ya. Jadi barang ada 3. Kemudian lanjut kita cek dulu. Oke, 45, 5 juta, 15, 85, 10, 45, 31 Desember. Oke, sip. Lanjut ke jasa. Nah, untuk jasa di sini ada informasinya mengenai jasa. Ada 3 jasa. Yang pertama SIN 01, cuci potong blue, jual 55 juta, 55.000 kebanyakan. Hair spa 100.000, harga jualnya. Yang ketiga krim bat senilai 85. Ya, lanjut lagi. Untuk jasa sudah selesai. Nah, ini udah terakhir. Jadi setelah kita masukkan semuanya, nanti ada ucapan selamat, Anda bisa menggunakan software ini. Kalau sudah semua data selesai, sama benar, kita cek situ, kemudian kita klik selesai. Ini selesai, tapi belum selesai untuk edit. Beberapa yang harus kita edit, contohnya di sini masih ada syarat pembayaran. Nah, kita masukkan syarat pembayaran itu ada di daftar, kemudian daftar lain, syarat pembayaran. Nah, COD-nya udah ada, kita bikin aja. Yang belum ada yaitu 30 hari. Jadi di sini jika membayar antara titik-titik hari, berarti di sini kita dapat batas waktu. Kalau misalkan dapat diskon, misalkan kalau ini contoh misalkan 10 hari, kemudian diskonnya 2%, nah, nanti akan muncul menjadi 2/10 N/30. Kita perbarui dulu. Nah, seperti ini. Tapi karena 2/10 N/30 nggak ada, ya kita bikin yang net 30. Jadi ini kosong, diskonnya juga kosong. Jadi 30 hari saja. Ini kosong. Nah, kita perbarui COD dan net. Syarat sudah. Kemudian kode pajak. Sama, daftar lain, klik ada ke kanan kode pajak. Kita klik baru. Nama pajak pertambahan nilai. Berapa persen? 10%. Kodenya T besar. Keterangannya ini kebalik, ini PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk akun pajaknya itu kita masukkan di sini paid out, di sini paid in. Nah, kalau sudah kita klik OK, kita perbarui, PPN sudah muncul. Kemudian kita close. Kemudian kita setting masing-masing dari barang, jasa, pelanggan, supplier. Nah, gitu kita harus selingkan ke pajak. Kita kembali ke daftar pelanggan. Ini saya besarkan, kita masukkan link pajaknya dengan kita edit. Bisa kita ubah atau double klik pelanggan umum, adanya di penjualan. Nah, ini ganti pajak pertambahan nilai, kita klik OK. Asami juga di penjualan, pajak pertambahan nilai, kita
klik OK. Terakhir Rudi Salon, sama di penjualan dan pajak bertambah nilai. Nah, pelanggan sudah semua. Berikutnya setelah pelanggan Tom masuk, kita edit juga untuk pajaknya, itu adanya di termin bukan di penjualan. Nah, di sini ada pajak pertama dan bertambah nilai. Kemudian yang kedua penting, kita masukkan pajaknya. Yang terakhir di termin kita masukkan pajak bertambah nilai. Kemudian kita klik OK, kita klik perbarui. Pemasok pelanggan sudah, sekarang kita masukkan barang dan jasa. Nah, kita masukkan yang pertama krim bar, double klik, itu ada tab penjualan dan pembelian. Kita kasih kodenya aja ya, kita kasih kodenya. Jadi setiap ada penjualan dan pembelian itu dikenakan pajak. Kemudian vitamin rambut, kita kasih kodenya saja T, sesuaikan dengan kode pajak tadi. Kemudian lulur mandi susu sama, kita klik OK. Kemudian barang lain nggak usah, cuci potong blue, berarti di sini penjualan saja karena jasa, jadi tidak ada pembelian, penjualan saja. Spa, kita penjualan, kasih kodenya, kemudian lembat, kita kasih kodenya saja, kita klik OK. Nah, barang juga sudah, semuanya sudah. Lanjut ke berikutnya, mohon maaf, kita buat tipe aset tetap, dan rincian aktiva tetap. Kita buat adanya di daftar aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Kemudian di sini ada tampilan untuk membuat tipe aktiva tetap. Kita klik baru, tipenya bangunan permanen, dengan metode garis lurus. Penjujutannya umurnya 20 tahun, umur dari bangunan tersebut. Nah, kita klik, kita perbarui. Kemudian yang kedua, tipe aset tetap, masih sama, daftar aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Kita klik baru, kita tulis tipe aktiva tetapnya adalah ruko. Kemudian aset tetapnya bangunan permanen, garis lurus, sama dengan yang kita masukkan. Tinggal kita klik OK, klik perbarui biar muncul. Kemudian ini saya close dulu. Yang ketiga, aktiva tetap, daftar aktiva tetap. Kita klik baru, kita masukkan kodenya, sesuaikan dengan di sini kode aset tetap, yaitu A001, tipenya ruko bangunannya. Nah, untuk tanggal beli dan tanggal pakai kalau di kasus ini tanggal beli dan tanggal pakainya adalah sama. Nah, biasanya yang sering mengalami kesalahan itu tanggal beli lebih tanggal pakai lebih awal dari tanggal beli, itu salah. Jadi tanggal beli itu harus lebih awal daripada tanggal pakai, atau tanggal beli dan tanggal pakai nilainya atau tanggalnya sama. Itu tanggal belinya 01/02/2009,
Kemudian tanggal pakai sama 1. Jadi barang ini dibeli langsung dipakai. Keterangannya apa? Nah, tulis ruko 2 lantai. Nah, kita masukkan umurnya di sini 20 tahun. Umur bulan tua dalam bulan harus di antara 0 sampai nggak boleh diklik ini. Bentar. Oh salah, 20 nggak kelihatan, ini 0. Ini untuk bulan, ini untuk tahunnya. Jadi kalau kita perkecil, jadi yang kelihatan bulannya. Harusnya ini kebalik ini. Kalau kita perkecil otomatis jadi ini, jadi harusnya ini tahun. Jadi kita masukkan yang ini. Kita lebar, gitu kan. Kemudian penyusutannya garis lurus. Aktivitas tetap building. Kemudian akun untuk jadi melakukan pengelingan kita sambungkan. Akun akumulasi berarti akumulasi penyusutan gedung. Kemudian akun beban penyusutan kita masukkan ke depreciation expense of building. Kemudian pengeluaran, nah kita cocokkan dulu dengan di soal. Nomor akun kita pilihkan untuk opening balance equity tanggal 1 Februari 2019 opening. Jumlahnya berapa? 1.200.000.000. Iya. Jadi nilai sisanya 0. Ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Kita perbarui. Nah, jadi ini untuk proses pembuatan setup sudah selesai. Tinggal kita coba untuk melihat laporan di neraca saldo klasik dengan klik laporan, daftar laporan, kemudian buku besar, kita lari ke neraca saldo klasik. Kita cek dengan di soal apakah sama. Ini di soal 31 Desember 2015 kita masukkan 31 Desember 2015. Kemudian untuk ini parameter lain termasuk saldo 0. Jadi nanti tampilannya kalau ada yang saldonya 0, akunnya muncul semuanya. Jadi ini tidak usah kita checklist. Kalau kita checklist muncul saldonya. Jadi kita yang ada nominalnya saja. Kita klik OK. Nah, ini saldo klasiknya. Kita coba cocokkan dengan neraca yang ada di soal. Cashing bank 10 juta, bank 25, piutang 35, utang merchandise 13, holding 1.200.000. Nah, ini akumulasinya harusnya ada, ini belum ada. Jadi kita belum membuat penyusutan. Nah, karena belum membuat penyusutan, maka kita harus melakukan proses akhir bulan. Itu ada di aktivitas periodik proses akhir bulan. Jadi ini fungsinya untuk melakukan penyesuaian atau penyusutan. Nah,
nilai penyusutan untuk building yang kita miliki. Kita klik proses akhir bulan, kemudian proses akhir bulannya kapan? Desember 2015. Kita cek proses akhir bulan selesai. Coba kita perbarui, coba kita cocokkan. Beda, berarti proses akhir bulannya kita hapus dulu, ada kesalahan, jadi bukan Desember. Kita buka dulu daftar buku besar itu jurnal, kita hapus dulu. Filter bukti depresiasi kita hapus dulu. Jadi kalau kita mau menghapus penyusutan, yaitu ada di, saya ulangin karena tadi tanggal bulannya salah, jadi supaya ini penyusutannya bisa berubah dengan 415, kita coba caranya untuk menghilangkan akumulasi. Itu ada di daftar, kemudian buku besar, ada di bukti jurnal umum ya, jurnal umum kita klik, dan nanti filternya kita hilangin, bukti kita hilangin, depresiasi kita checklist. Nah ini kita hapus jurnalnya. Nah, nanti akan kembali seperti semula nilai dari, nah, berarti aktivitas proses periodiknya kita dari 2015. 2016 ya, baru beda ya. Sorry, tadi ada kesalahan di mana? Besar jurnal Rp1.200.000 atau miliar 200, bentar ya. Kita coba lagi aktivitas periodik ke bulan ini Desember 2015. Ya kita coba, ini kemungkinan salah di, sorry, besar, filter kita hapus dulu depresiasinya, kita cek, di daftar aktiva tetap. Nah ini ini 11 bulan ini harusnya kosong. Oke. Tadi masuk ada 11, harusnya kosong ya. Jadi kesalahan di sini di daftar aktiva tetap ini harus kosong, rasionya harus 5%, makanya tadi harusnya 0. Kenapa jadi 11? Simpan dan tutup. Kita coba. Oke, fokus dulu aktivitas periodik proses akhir bulan. Ini bulan Desember tahunnya
2015. Iya, jadi sesuai. Jadi kesalahannya ada di usia dari aktiva tadi, harusnya 20 tahun jadi 20 tahun 11 bulan, salah. Oke, kemudian masih ada yang berbeda. Di sini ada berbeda, yaitu untuk akun opening balance kita harus masukkan ke laba yang ditahan. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan di aktivitas kas bank, bukti jurnal umum. Kita buatkan jurnal umum. Ini tinggal buat tanggal 31 bulan 12 2015. Akunnya karena di sini mana tadi? Untuk opening balance karena dia posisinya dia di kredit ya, supaya jadi opening balance menjadi returning, jadi kita debitkan ya. Jadi returning di kredit, opening balance kita kreditkan. Jadi opening balance kita debitkan dengan nilai sama 818 123. Nah, yang kredit itu return earning. Namanya oke, kita tutup, kemudian kita cek. Nah, udah return earning berubah. Jadi kita ubah sesuai dengan di soal. Kenapa kita ubah? Jadi kalau kita masukkan masih opening balance equity, jadi nilai 818 juta itu tidak akan muncul di laba yang ditahan atau laba yang belum dibagi. Jadi neraca saldo awal ini udah benar semuanya. Jadi kegiatan untuk setup awal untuk kasus Sini Salon sudah selesai, tinggal kita close. Cara close ini close dulu, nanti akan kita lanjutkan untuk transaksi di pertemuan berikutnya ya. Ini sebelumnya kita close, tutup data. Apakah untuk backup tidak usah dulu, sudah selesai. Jadi nilainya sama dengan di neraca saldo. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Nanti untuk berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu memasukkan seluruh bukti-bukti transaksi dari awal sampai akhir ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.